Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Senang ya kita bisa kumpul bareng-bareng. Terus juga kebetulan ini first time-nya saya gitu melayani di persekutuan doa pagi gitu. Bersyukur pagi ini walaupun di depan suasana lagi hujan gitu ya, dari kemarin malam hujan bikin suasana pewek gitu, bawaannya mungkin aduh pengen tidur terus gitu, tapi bersyukur kita sama-sama bisa kembali berkumpul untuk sama-sama bersekutu di doa pagi ini, sama-sama saling berdoa dan sama-sama saling mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas nantinya. Sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai persekutuan doa pagi ini. Mari kita angkat pujian saat pagi hari itu datang lagi. Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu kepada kami. Setelah kami banyak melakukan aktivitas ya Tuhan kemarin-kemarin, tapi kami sungguh bersyukur karena kami bisa berkumpul bersama untuk melakukan doa pagi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Nikolas, dan Tuhan juga yang berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya setiap firman yang akan disampaikannya dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya mengajak semua untuk mengangkat pujian manis kemenangan. Selama
Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali kami boleh melayani pagi hari ini dan kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, di tengah cuaca yang mendung, di tengah hujan yang Tuhan berikan, kami juga boleh kembali mengingat kasih Tuhan yang boleh tercurah kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Bapak, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Tolong hamba-Mu agar apa yang disampaikan ini kiranya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kebenaran bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya merindu untuk membagikan sebuah perenungan firman Tuhan yang temanya masih mirip ya, masih berkelanjutan dengan tema khotbah di minggu yang lalu, yaitu tentang membangun keluarga yang kuat. Nah, Bapak Ibu, saya lahir dalam sebuah keluarga yang biasa-biasa saja begitu ya. Saya mau menunjukkan foto masa kecil saya betul, Bapak Ibu. Nah, ini saya waktu kecil bersama orang tua, bersama papa, mama, dan juga adik Richard. Nah, saya lahir dalam sebuah keluarga kecil ini, yang dulunya saya pikir eh, keluarga saya itu yang luar biasa begitu. Tapi sepanjang pertumbuhan dan perkembangan saya, semakin saya beranjak dewasa, saya remaja, lalu saya pemuda, dan kemudian beranjak menjadi seorang yang dewasa, Bapak Ibu Saudara. Saya sadar bahwa ternyata keluarga saya pun tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Baik itu papa saya, mama saya ataupun adik saya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami bertumbuh bersama-sama gitu ya, pernah di satu momen saya merasa iri dengan keluarga lain. Karena keluarga kami adalah tipikal keluarga yang eh, gak biasa ngomong minta maaf, gak biasa ngomong terima kasih gitu Bapak Ibu. Jadi selalu biasanya ditunjukkan melalui aksi gitu. Kalau lewat verbal tuh jarang Bapak Ibu Saudara, karena kami tipikal orang yang apa ya, sungkanan gitu Bapak Ibu, dan pemalu semua ini keempat-empatnya. Jadi di rumah bahasa kasihnya kebanyakan lewat aksi gitu ya, lewat action. Di satu momen saya pernah merasa iri dengan keluarga lain karena pernah di satu momen ketika retret keluarga dan setiap keluarga-keluarga itu disuruh untuk berkumpul bersama untuk berdoa. Kami tuh canggung Bapak Ibu Saudara, awkward karena jarang sekali doa yang sambil berpelukan gitu. Kami doa sering berdoa tapi mungkin biasa kumpul di kamar orang tua lalu berdoa bersama-sama gitu. Bahkan mungkin doa sambil pegang tangan bareng-bareng aja tuh nggak terlalu sering Bapak Ibu Saudara. Nah jadi ketika disuruh rangkulan tuh kayak gimana gitu rasanya Bapak Ibu. Nah waktu itu saya lihat keluarga lain yang kelihatannya kayak mereka hangat, erat sekali Bapak Ibu. Timbul satu perasaan, wah iri dengan keluarga lain tersebut. Tapi semakin saya beranjak dewasa, saya semakin mengerti tentang bagaimana hidup di dalam keluarga. Saya jadi mengerti, ternyata keluarga lain pun yang saya lihat itu jauh lebih sempurna daripada keluarga saya. Oh, ternyata keluarga mereka pun punya masalahnya sendiri, punya pergumulannya sendiri. Dan saya jadi mengambil kesimpulan bahwa ya memang tidak ada keluarga yang sempurna, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Ediasas kemarin. Dan keluarga kita pun tidak harus sempurna, Bapak Ibu Saudara. Keluarga kita pun punya ciri khasnya, punya keindahan masing-masing yang mungkin berbeda dengan keluarga lain, tapi itu jadi satu keindahan tersendiri yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga kita. Dan kenyataannya Bapak Saudara di dunia ini pun banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Saya kemarin menemukan satu data begitu ya Bapak Saudara. Nah, di data ini dikatakan bahwa keluarga itu memang salah satu agen penunjang tumbuh dan kembang anak. Tapi kenyataannya menurut seorang uh, yang bernama John Bradshaw ini, 96% keluarga di dunia itu punya sifat toksik atau bisa digolongkan sebagai keluarga yang toksik. Jadi keluarga yang kurang baik, keluarga yang rusak. Padahal orang tua adalah figur otoritas dan apa yang dikatakan oleh orang tua itu akan ditiru oleh anak walaupun sifatnya negatif Bapak Ibu. Tapi banyak anak yang akhirnya juga tidak mengetahui permasalahan hidupnya bahwa apa seringkali yang dialami dalam hidupnya, masalah-masalah dalam hidupnya itu berakar dari keluarga. Nah, ini disampaikan oleh seorang hipnoterapis klinis yang namanya adalah Widya Saraswati. Dampaknya Bapak Saudara ketika seorang tua itu
mengatakan, mengerjakan, atau mungkin melakukan sesuatu hal yang negatif, nah bukan hanya tumbuh kembang anak yang menjadi negatif, tapi dampaknya itu banyak sekali. Secara dampak fisik, kalau kita lihat di zaman sekarang banyak sekali penyakit psikosomatis atau penyakit yang timbul karena pikiran dan emosi negatif yang berlebihan. Kemudian dampak emosi, kalau kita lihat di generasi zaman sekarang, generasi Z gitu Bapak Ibu, banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan mental. 91% generasi Z mengalami satu gangguan kesehatan mental kalau dari data yang didapat. Juga ada dampak perilaku, Bapak Saudara. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh lebih mudah tantrum, lebih mudah atau gampang marah, gampang kecanduan, adiksi, dan temperamental, Bapak Saudara. Dan ini banyak sekali dampak-dampak lainnya. Jadi kita harus sadar juga bahwa ternyata banyak sekali keluarga-keluarga di dunia ini yang menjadi keluarga toksik atau keluarga yang kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Nah, pertanyaannya, keluarga yang sehat itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ciri atau tipikal keluarga yang sehat itu seperti apa sih? Nah, saya kemarin baca-baca lagi pelajaran saya dulu waktu di kampus sih Bapak Saudara. Saya pernah dapat pelajaran terapi keluarga dasar yang diajar oleh Pendeta Paul Gunadi, dan saya ingat di salah satu catatannya tuh keluarga yang sehat itu setidaknya punya 3 ciri khas ini Bapak Saudara. Yang pertama, di dalam keluarga yang sehat itu kualitas hubungan suami istrinya itu harmonis Bapak Saudara. Apa maksudnya kualitas hubungan suami istri harmonis? Nah, ada satu kecenderungan di dalam sebuah keluarga, dalam suatu hubungan suami istri, itu untuk harmonis atau tidak. Karena di dalamnya pasti ada pergumulan antara, mungkin antara sang suami atau istri bingung harus menjadi diri sendiri atau menjadi yang diharapkan oleh pasangannya. Juga di dalam pasangan itu seringkali ada satu kebingungan antara mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan yang sepatutnya yang enak didengar. Apakah dia harus menerima apa adanya atau harus menuntut daripadanya? Ada juga kebutuhan untuk dimengerti, dan ada juga kebutuhan untuk harus dimengerti, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali perdebatan atau pergumulan di dalam hati seorang suami atau istri, sehingga bagaimana seorang pasangan harmonis atau tidak itu tergantung bagaimana mereka memilih perdebatan atau pergumulan yang terjadi di dalam batin mereka itu, Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu kunci supaya keluarga yang harmonis adalah fleksibel atau mau untuk mengerti pasangannya. Nah, masalahnya kalau tidak ada satu keharmonisan di dalam sebuah keluarga, khususnya dalam hubungan suami istri, maka seringkali para suami istri atau nantinya mereka ketika menjadi orang tua bisa menjadi bukan menjadi dirinya sendiri, atau bahkan lebih parahnya mereka merasa sendirian, merasa berjuang sendiri, dan pada akhirnya nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi hanya mengatakan yang baik-baik saja dan tidak bisa terbuka kepada pasangan mereka, dan tidak bisa menerima apa adanya, dan bahkan mereka jadi haus pengertian atau bahkan lelah untuk mengerti satu sama lain, Bapak Ibu. Nah, ini harus diperhatikan karena harusnya di dalam sebuah keluarga yang sehat, relasi suami istri itu adalah relasi yang harmonis. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena seringkali kita sebagai seorang pasangan suami istri itu ada perdebatan pergumulan masing-masing. Apakah kita harus mengikuti diri kita sendiri atau kita harus mau menurunkan sadar diri kita untuk bisa mengikuti pasangan kita, gitu Bapak Saudara. Kemudian bukan hanya relasi suami istri yang harmonis, tapi kualitas hubungan orang tua dan anak itu juga membangun. Nah, ini pun di dalam hubungan atau relasi orang tua dan anak seringkali ada perdebatan atau pergumulan. Apakah kita sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kita juga punya kebutuhan pribadi? Apakah kita harus membatasi dan membiarkan anak kita? Ataukah kita harus mendorong, memacu, dan menerima anak kita apa adanya? Banyak sekali perdebatan pergumulan dalam pikiran dan batin kita, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya ketika kita mungkin salah mengambil keputusan atau salah mendidik anak kita menjadi bertumbuhnya kurang baik. Entah mungkin dia jadi anak yang minder, insecure, ciut jiwanya gitu, Bapak. Atau bahkan mungkin sebaliknya, kita malah menciptakan seorang anak yang liar yang tidak bisa diatur. Nah, itulah sebabnya di dalam relasi orang tua dan anak harus ada suatu hubungan yang membangun, di mana kita tetap harus tegas sebagai orang tua, tetapi kita juga harus bisa belajar untuk mendengarkan. Jadi harus seimbang, Bapak Saudara. Apakah mudah? Kenyataannya tidak mudah, Bapak Saudara. Karena supaya relasi orang tua dan anak ini punya relasi yang membangun, poin yang belakang nih yang penting. Kualitas kehidupan pribadi kita itu juga harus berintegritas. Banyak orang tua itu yang seringkali memberitahu anaknya ini dan itu, kenyataannya mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Jadi seringkali ada pergumulan antara mengatakan dan melakukan. Seringkali ada pergumulan tentang perbuatan yang benar atau membenarkan perbuatan, Bapak Saudara.
Ada juga pergumulan untuk tidak mengatakan apa-apa atau bahkan terlalu banyak mengatakan. Jadi banyak sekali perdebatan yang terjadi yang berkecamuk di dalam pikiran dan batin kita. Nah, ini adalah tipikal keluarga yang sehat, tapi kenyataannya banyak sekali keluarga-keluarga yang susah untuk mencapai satu standar ini, di mana punya relasi yang harmonis antara suami istri, punya suatu hubungan yang membangun antara orang tua dan anak, dan punya kehidupan pribadi yang berintegritas. Padahal Bapak Saudara, kenapa kita tidak bisa melakukan semuanya itu? Karena seringkali kita lupa akan satu hal. Saya mau ajak kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ini adalah Shema Israel yang diajarkan kepada umat Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Setelah itu Tuhan memberikan perintah yang tepat selanjutnya mengatakan, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu." Jadi ini adalah satu hal yang penting yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Seringkali kita ngomong mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita tentang firman Tuhan. Tapi hanya sekali saja atau bahkan hanya ketika di gereja saja, Bapak Ibu Saudara. Padahal firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengajarkannya secara berulang-ulang. Kenapa? Supaya kita bisa punya fondasi yang kokoh. Kita bisa membangun fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat bagi keluarga kita. Kalau kita tidak punya fondasi yang kokoh, kita tidak punya fondasi yang kuat. Kalau di dalam hidup kita tidak ditanam oleh firman Tuhan tidak berdiam sebagai fondasi iman kita, maka jangan heran kalau di dalam kehidupan kita akan susah punya keluarga yang sehat tadi, Bapak Saudara. Kita akan susah punya relasi yang harmonis dengan suami istri. Kita akan susah punya relasi yang membangun antara orang tua dan anak. Dan kita akan susah punya kehidupan pribadi yang berintegritas kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang Kristen yang rajin datang ke gereja, yang mengerti sangat banyak tentang Alkitab, tapi kenyataannya mereka nggak punya keluarga yang sehat. Kenapa? Karena mereka hanya mengerti tapi tidak benar-benar berusaha memahami dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Ini ada satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi sebuah fondasi yang kokoh di dalam keluarga kita. Dan di dalam firman Tuhan juga dinyatakan, Efesus pasal 5 ayat 21, di dalam surat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus pada waktu itu, di tengah segala permasalahan yang berkecamuk di dalam gereja Efesus, Paulus lihat satu permasalahan, satu akar permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan, yang menjadi solusi. Paulus mengatakan, dan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita baca, Bapak Saudara, di ayat-ayat yang berikutnya itu dibahas tentang bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya keluarga yang sehat, supaya keluarga kita tuh baik gitu, Bapak Saudara. Tapi sebelum Paulus mengatakan semuanya itu, tepat satu kalimat sebelumnya, Paulus mengatakan seperti ini, Bapak Saudara. Dan rendahkanlah dulu dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena Paulus tahu, kita akan susah punya keluarga yang sehat, kita akan susah untuk membangun keluarga yang kuat kalau kita nggak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan seorang akan yang lain. Kita harus punya fondasi yang kuat dulu. Kita harus punya fondasi yang kuat untuk takut akan Kristus, untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Barulah kita bisa punya kerendahan hati itu, merendahkan diri di hadapan orang lain. Dan di Filipi pasal 2 ayat 2-5, di tengah permasalahan gereja di Filipi juga, Paulus juga mengatakan hal yang senada, Bapak Saudara. Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan apa? Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu, makanya Tuhan menitipkan satu ide, satu pemikiran ini kepada Paulus.
Tuhan tahu bahwa kita itu kelemahannya adalah kita sering terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita sering terlalu mengutamakan diri kita sendiri. Makanya kita terlalu sering mencari kepentingan kita sendiri sampai kita lupa kepentingan orang lain. Dan inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang susah untuk rendah hati. Merendahkan diri kita di hadapan orang lain juga, Bapak Saudara. Dan kenapa kita susah untuk rendah hati? Susah untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita? Nah, jawabannya tadi tuh, Bapak Saudara. Kita tidak menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi untuk kita supaya bisa membangun fondasi yang kokoh, bukan hanya kita mendengar, membaca, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tapi kita juga hari lepas hari di dalam kehidupan kita, kita harus mengarahkan mata dan pandangan kita, fokus kita kepada Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai pusat dan teladan di dalam keluarga kita. Di zaman sekarang banyak sekali influencer, artis-artis atau orang-orang berpengaruh yang bisa kita teladani. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang punya mungkin teladan di dalam membangun keluarga yang baik, teladan di dalam menjadi orang tua yang baik. Tapi kita harus ingat, semuanya itu memang baik, kita bisa belajar dari semuanya, Pak. Tapi jangan lupakan bahwa yang jadi pusat dan teladan utama di dalam keluarga kita adalah Kristus itu sendiri. Ini satu hal yang sederhana, satu hal yang kelihatannya mudah, tapi seringkali kita lupakan dan sepelekan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membangun fondasi yang kokoh di dalam firman Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai pusat dan teladan dalam keluarga kita, maka kita akan dapat memiliki keluarga yang sehat, punya relasi suami istri yang harmonis, punya hubungan orang tua dan anak yang membangun, dan punya kualitas kehidupan pribadi yang berintegritas. Di dalam buku Virginia Satir, Bapak Saudara, dikatakan bahwa dalam sebuah keluarga yang sehat, orang tua akan lebih cepat tanggap dalam melihat adanya suatu potensi masalah sebelum masalah tersebut meluas terlalu jauh. Jadi ketika kita punya keluarga yang sehat, ketika kita punya keluarga yang punya fondasi yang kuat di dalam iman, di dalam firman Tuhan, dan ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan teladan dalam keluarga kita, maka kita akan lebih mudah dan lebih cepat tanggap dalam melihat adanya suatu masalah. Seringkali kita kenapa susah melihat adanya satu masalah, dan ketika masalah itu jadi besar, baru kita ngeh atau baru kita sadar. Kenapa? Karena mungkin kita selama ini belum punya keluarga yang sehat. Ketika ada masalah, kita pada akhirnya mengabaikan dengan begitu saja. Nah, dalam buku Virginia Satir ini dikatakan bahwa dalam keluarga yang sehat, seharusnya orang tua akan lebih cepat tanggap dalam melihat adanya satu potensi masalah. Jadi sebelum masalah itu bertumbuh atau berkembang jadi lebih besar, jadi lebih parah, para orang tua akan lebih cepat menyadarinya dan lebih cepat tanggap dalam merespon, mencari solusi akan masalah itu. Kenapa, Bapak Saudara? Karena di dalam sebuah keluarga, hubungan suami istri itu jadi satu poros, di mana hubungan-hubungan antara sesama anggota keluarga lainnya terbentuk. Karena suami istri merupakan arsitek di dalam keluarga kita, Bapak Saudara. Jadi kalau ternyata relasi kita sebagai suami istri, sebagai pasangan itu tidak baik, kalau kita nggak punya relasi yang harmonis, jangan heran kalau pada akhirnya nanti relasi antara kita dengan anak kita itu juga punya relasi yang kurang baik. Tidak ada relasi yang membangun. Kenapa? Karena relasi antara suami istri ini adalah jadi satu poros di mana hubungan-hubungan antara anggota keluarga lainnya terbentuk, Bapak Ibu. Saya beberapa kali mendengar ketika ada suatu keluarga, sebuah keluarga yang mengalami permasalahan, malah orang tuanya menyalahkan anaknya. Oh, si ini nih, begini terus dalam kehidupannya. Oh, si ini anakku yang kedua nih kayak begitu terus. Aduh, anak yang pertama juga susah diatur apa-apa. Orang tua malah sibuk nyalain anaknya, Bapak Ibu. Belum lagi antara suami istri saling nyalain satu sama lain. Bukannya mereka bersatu bekerja sama untuk memecahkan masalah, tapi malah saling salah-salahan. Orang tua nyalain anaknya, anaknya nyalain orang tua, suami nyalain istri, istri nyalain suami. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena seringkali mereka belum sadar akan apa yang harusnya mereka lakukan. Dan mereka belum bisa punya kerendahan hati. Kenapa? Karena mungkin mereka belum benar-benar memahami apa yang harus mereka lakukan sebagai keluarga-keluarga Kristen. Nah, sedangkan suami istri ini jadi poros. Jadi tonggak di mana hubungan-hubungan antara sesama anggota keluarga lainnya itu nanti terbentuk. Jadi kalau kita merasa keluarga kita belum sehat, keluarga kita punya banyak masalah, kalau kita merasa anak-anak kita nih, aduh banyak kali masalahnya, susah diatur. Nah, coba kita introspeksi diri. Lihat dulu di dalam hubungan kita sebagai suami istri.
Apakah hubungan kita sebagai suami istri itu punya relasi yang harmonis, relasi yang baik, relasi yang sehat? Satu hal penting yang harus kita ingat di dalam keluarga kita, baik itu di dalam relasi suami istri maupun relasi orang tua dan anak, supaya kita punya relasi yang harmonis, punya relasi yang membangun, kita harus belajar untuk mengutamakan atau mendengar lebih dahulu, baru merespons kemudian. Susahnya biasa para orang tua gitu, sudah ya, ataupun di dalam sebuah keluarga antara suami atau istri. Seringkali kita tuh bukan mendengar dahulu, merespons kemudian. Respons atau nyablak dulu baru dengar, Bapak Saudara. Dengarkannya pun nggak benar-benar dengar, cuma sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, Bapak Saudara. Nah, seringkali hal-hal seperti ini, hal-hal ini kelihatannya simpel, sepele, Bapak Saudara. Tapi jadi akar permasalahan dalam sebuah keluarga. Karena apa? Tidak mau mendengar, tidak ada satu komunikasi yang baik. Sehingga pada akhirnya ketika ada satu masalah, bukan dikomunikasikan, dicari tahu penyebabnya terlebih dahulu, tapi langsung hantam sana sini gitu ya Bapak. Bahkan langsung senggol bacok begitu Bapak. Padahal yang harus kita lakukan pertama-tama itu sangat sederhana dan sangat mudah. Dengar dulu apa yang jadi masalahnya, dan barulah kita duduk diam bersama, cari jalan keluarnya bersama-sama. Tapi yang sering dilakukan apa? Respons dulu Bapak Saudara. Waktu dengar satu hal yang tidak mengenakan, oh ini salahmu, oh ini salahmu, ini salah anak kita, ini salah siapa? Wah, saling tunjuk-tunjukkan. Dan memang ini kebiasaan dari zaman Adam dan Hawa, Bapak Saudara. Ketika ada masalah, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Mereka nggak mau mengaku dosa dengan, seharusnya kalau mereka punya kerendahan hati, mereka mau mengutamakan orang lain gitu Bapak Saudara, mereka akan bisa mengaku. Tapi ini salah satu efek dosa. Dan jangan heran kalau ternyata nanti saling menyalahkan satu sama lain, karena dari zaman Adam dan Hawa pun seperti itu. Sang suami menyalahkan sang istri menyalahkan sang suami, begitu Bapak Saudara. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita harus mengubah kebiasaan buruk ini. Jadi ini satu hal yang penting. Kita harus belajar untuk mendengar dulu dan merespons kemudian. Ada 3 cara untuk menguatkan relasi di dalam keluarga kita, Bapak Saudara. Yang pertama, kita bisa belajar untuk menghabiskan waktu bersama atau quality time bersama keluarga kita, baik itu bersama pasangan ataupun bersama anak-anak kita. Dan kita berinteraksi satu sama lain. Dan kemudian kita juga bisa belajar untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga kita dengan kesabaran dan pengampunan. Kita juga bisa belajar untuk saling mendukung dan saling menyemangati secara rutin. Kalau kita merasa, oh, aku sudah berusaha membangun keluargaku dengan fondasi yang kokoh, aku sudah berusaha meladani Kristus dalam hidupku, lalu apa yang harus aku lakukan? Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lakukan, Bapak Saudara. Nah, apakah selama ini dalam keluarga kita sudah melakukan setidaknya 3 hal ini? Nah, seringkali kita sebagai orang tua gitu ya, entah itu para suami atau para istri, biasanya bapak-bapak tuh sering terlalu fokus dengan apa? Cari uang, Bapak Saudara. Karena apa ya? Karena memang cari uang itu penting kok. Saya sadar bahwa kami pun hamba-hamba Tuhan, pendeta, evangelis, guru Injil, kami pun hamba-hamba Tuhan sadar bahwa kami juga butuh uang untuk hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kita terlalu fokus dengan hal tersebut? Sampai-sampai kita lupa tujuan atau tanggung jawab utama yang Tuhan percayakan pada kita. Seringkali para suami-suami ini lupa bahwa cari uang itu penting, tapi itu bukan hal yang utama, bukan segalanya dalam kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka. Tapi mereka juga punya tugas untuk menghabiskan waktu bersama istri, bersama anak-anak, membangun keluarga, relasi yang harmonis, relasi yang sehat dengan anak-anak mereka. Dan pada akhirnya ini jadi satu hal yang akhirnya menimbulkan satu permasalahan. Begitu juga dengan para istri mungkin Bapak Saudara. Terlalu fokus dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan kehidupan pribadi mereka. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam keluarga kita juga harus berusaha untuk menghabiskan waktu bersama, berinteraksi satu sama lain. Kalau kita nggak menyediakan waktu bersama dengan istri, dengan pasangan kita, dengan suami, ataupun dengan anak-anak kita, maka akan susah bagi kita untuk bisa mendengar mereka. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk, terlalu fokus dengan kehidupan diri kita sendiri, Bapak. Dan setelah kita menghabiskan waktu mendengar anggota keluarga kita, barulah kita bisa sadar biasanya, oh ternyata ada masalah ya dalam keluargaku. Oh ternyata ada konflik yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita nggak menghabiskan waktu, kalau kita nggak berusaha mendengar, maka seringkali lupa atau bahkan tidak sadar bahwa ada masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Dan bukan hanya sampai di sana, tapi kita berusaha menyelesaikan konflik dalam keluarga kita. Nah, apakah mudah menyelesaikan konflik? Ya, nggak semudah itu juga ternyata kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kemarin waktu belajar dalam pelajaran terapi keluarga dasar ini, saya bersyukur saya diajarkan satu hal yang baik, Bapak Saudara. Dalam menyelesaikan satu konflik,
pasti perlu namanya sebuah pengampunan. Dan pengampunan itu suatu hal yang gak mudah, bahkan bagi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah itu tidak bisa dilakukan? Bisa kok Bapak Ibu Saudara. Karena ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, Pendeta Paul Gunandi mengajarkan bahwa ada 3 komponen pemulihan sebelum pada akhirnya kita bisa mengampuni orang lain. Mengampuni anak-anak kita, mengampuni pasangan kita, ataupun mengampuni orang tua kita. Komponen yang pertama adalah komponen pengakuan, Bapak Ibu Saudara. Dalam komponen pengakuan ini, sebelum kita pada akhirnya benar-benar mengampuni secara utuh, secara penuh, kita harus mengambil satu langkah pertama, yaitu dalam langkah pengakuan ini. Karena di dalam pengakuan ini kita menyatakan apa adanya kepada Tuhan dan kepada sesama kita, termasuk pada orang yang kita sedang berkonflik. Baik itu dosa, kekeliruan, ataupun kebutuhan kita. Dengan kata lain, pengakuan ini adalah satu tindak nyata dalam kehidupan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan seringkali orang-orang kenapa sulit untuk mengampuni? Karena dia tidak mengambil langkah pertama untuk mengakui ini, Bapak Saudara. Untuk pengakuan ini. Ketika seseorang mencapai pengakuan, itu adalah tahap pertama. Tapi untuk mengakui bukan hal yang mudah, bukan Bapak Saudara. Apalagi kalau kita sebagai orang tua ya, antara kita suami dengan istri aja kadang kita malah salah-salahan. Karena apa? Karena kita nggak mau mengakui kesalahan kita. Karena kita nggak mau mengakui kerapuhan kita, Bapak Saudara. Padahal untuk bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan sebuah konflik, aspek pengakuan itu aspek yang penting dan aspek yang pertama kali harus kita lakukan. Dan setelah kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, barulah masuk ke dalam aspek yang berikutnya, Bapak Saudara, yaitu aspek pertobatan. Nah, pertobatan ini dimulai dengan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam masalah kita. Jadi bukan hanya nyalain orang lain terus, tapi dalam aspek pertobatan ini kita sadar, oh ternyata aku pun juga jadi salah satu penyebab dari masalah atau konflik yang sedang terjadi. Ketika kita pada akhirnya sadar akan tanggung jawab pribadi kita dalam masalah yang dihadapi itu, maka kita akan bisa untuk masuk dalam aspek pertobatan ini. Dan aspek pertobatan ini pada akhirnya diakhiri dengan sebuah komitmen untuk melihat masalah sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan bersama di dalam keluarga itu sendiri. Setelah kita masuk dalam aspek pertobatan ini, barulah kita bisa benar-benar masuk dalam aspek pengampunan, Bapak Saudara. Dan pengampunan ini harus kita perhatikan bukanlah melupakan perbuatan pasangan yang telah melukai kita atau melupakan perbuatan orang lain yang telah melukai kita. Melainkan aspek pengampunan ini lebih kepada kita mengantisipasi, kita menjaga supaya nantinya kita tidak melukai orang lain tersebut. Apakah kita bisa mengampuni orang lain? Bisa, Bapak Ibu. Tapi apakah kita bisa melupakan perbuatannya? Kok saya pikir susah ya, Bapak Ibu. Nyataannya banyak orang-orang yang tidak bisa lupa akan rasa sakit, akan luka yang ia pernah rasakan, ia pernah hadapi. Dan apakah itu salah, Bapak Saudara? Ternyata tidak, Bapak Saudara. Saya ingat sekali waktu itu Pendeta Paul Gunandi mengatakan bahwa mengampuni itu harus, tetapi melupakan itu bukan suatu kewajiban. Bahkan melupakan itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena mau sampai kita tua pun, mau sampai nanti kita lansia gitu ya, mau berpuluh-puluh tahun pun, rasa sakit, luka yang kita dapat itu masih ada bekas lukanya, Bapak Saudara. Dan itu susah sekali dihilangkan. Tapi nggak apa-apa, Bapak Saudara. Setidaknya kita sudah mengambil langkah untuk mengampuni, yang dimulai dengan apa tadi? Pengakuan, Bapak Saudara. Pengampunan adalah memberi kepercayaan kembali kepada pasangan atau kepada orang lain yang berkonflik pada kita atas dasar anugerah dan bukti pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, kalau kita merasa bahwa sampai saat ini kita susah untuk mengampuni, ini mungkin satu hal yang kita bisa belajar untuk praktekkan. Setidaknya kita harus melakukan langkah yang pertama, yaitu pengakuan. Banyak sekali orang-orang gagal mengampuni karena kita nggak mau mengakui akan kesalahan itu sendiri sampai pada akhirnya kita nggak sadar akan tanggung jawab kita pribadi dalam masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Saudara, ada satu hal lagi yang saya pikir juga bisa membantu kita untuk bisa mengatasi atau mungkin melihat di dalam permasalahan atau konflik yang kita hadapi. Saya ingat dulu juga waktu di dalam kelas yang lain tentang keluarga, saya juga pernah diajarkan satu tools ini yang cukup baik bagi saya. Namanya emotional genogram, Bapak Saudara. Genogram emosi. Jadi ini sebetulnya adalah pohon keluarga, Bapak Saudara. Tapi ini bukan sekedar pohon keluarga biasa, tapi di dalam pohon keluarga ini kita juga diajak untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana relasi di dalam keluarga kita.
Jadi bukan hanya melihat relasi dalam keluarga inti antara suami, istri, dan anak saja, antara orang tua dan anak saja, tapi nanti lebih jauh lagi, Bapak Saudara. Kita lihat ke belakang, karena kenapa seringkali kita punya relasi yang tidak baik, punya keluarga yang tidak baik, keluarga yang nggak sehat. Karena mungkin di dalam keluarga kita dahulu, kita pun juga mendapat perlakuan yang sama. Kenapa kita bertindak seperti itu sebagai orang tua? Karena mungkin dulu ketika kita menjadi anak, orang tua kita juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan kenapa orang tua kita melakukan hal itu? Karena mungkin itu jadi pengaruh dengan permasalahan dari orang tua mereka. Atau bagi kita tuh permasalahan kakek nenek kita, Bapak Ibu. Nah, genogram emosi ini membantu kita untuk melihat atau memetakan kenapa kita punya satu masalah ini. Karena kemungkinan besar masalah ini adalah satu permasalahan yang muncul karena masalah-masalah yang ada dalam keluarga kita sebelumnya. Jadi ketika kita berusaha belajar memetakan di dalam genogram emosi ini, kita bisa melihat, oh dulu kakek nenek saya seperti ini. Makanya ketika kakek nenek saya mungkin tidak punya relasi yang harmonis sebagai sebuah pasangan, itu muncul masalah kepada anak-anak mereka yang menjadi orang tua kita. Dan ketika orang tua kita mungkin pada akhirnya mereka nggak akur dengan saudara-saudara mereka, itu ternyata pengaruh nantinya terhadap anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita jadi nggak akur satu sama lain, nggak akur dengan sepupu mereka. Terkadang belum tentu karena orang tuanya nggak harmonis, Bapak. Tapi ketika dilihat lebih jauh, oh mungkin ternyata karena mereka melihat teladan bukan dari orang tua, ternyata dari om tante mereka, dari kakek nenek mereka. Dan itu bisa berpengaruh, Bapak Ibu. Dan genogram emosi ini bisa membantu kita untuk mengerti, oh ternyata ini toh yang menjadi penyebab atau menjadi titik awal permasalahan yang terjadi dalam keluarga saya. Nah, kiranya Tuhan boleh menguatkan kita. Tuhan boleh memberikan kita hikmat untuk boleh kita bersama-sama bersatu hati dalam keluarga kita untuk berusaha menjadi keluarga yang sehat. Dan satu kalimat penutup yang saya ingin bagikan kepada kita semua, Bapak Saudara, bahwa membangun keluarga yang kuat itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Bukan sekali dicari masalahnya, dicari solusinya, langsung selesai. Enggak, Bapak Saudara. Itu satu proses yang berkelanjutan, dan kita pun sebagai pribadi juga terus bertumbuh dan berkembang. Jadi dalam masa pertumbuhan itu pasti masih banyak rasa sakit-sakit yang harus diobati. Tapi itulah indahnya di dalam keluarga kita. Kita ditempatkan dalam keluarga kita supaya kita bisa terus bertumbuh, berkembang, menjadi pasangan yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Karena satu hal yang saya yakini dan imani juga bahwa melalui setiap permasalahan atau pergumulan itu, di sanalah Tuhan membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dekat kepadanya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita agar kita pun juga boleh belajar terus untuk membangun keluarga yang kuat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Tolonglah kami untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Nikolas untuk setiap firman yang disampaikan. Kiranya setiap firman yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat ya buat kita semua, dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa share ke keluarga kita yang lain. Sebelum itu kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mungkin sebelum kita sama-sama berdoa syafaat, mari kita angkat pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Nanti di akhir Pendeta Edi yang akan menutup dalam doa.
ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Menjadi pemikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, berterima kasih. Amin.